Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman peserta workshop G2 Talk. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Luar biasa nih, masih pada semangat setelah beraktivitas sepanjang hari. Oke, senang sekali saya Maya Karim bisa join bareng teman-teman geeker semua, karena malam ini saya juga bisa ikutan nih belajar soal cloud computing. Nah, jadi malam ini workshop kita akan dibagi 2 sesi dengan pembicara yang tentu sudah tidak diragukan lagi kepakarannya. Bakal ada Mas Tony Kusnandar yang nanti akan berbagi ilmu ke kita semua. Nah, sebelum mulai nih saya mau ngingetin juga nih untuk Sobat G2 selama workshop ini untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan audio. Jangan kebalik ya. Jadi ikuti workshop ini sampai selesai supaya lengkap ilmunya dan nanti dapat e-sertifikatnya juga. Oh ya, jadi kita juga akan ada kuis untuk 3 pemenang yang nanti akan mendapatkan top up e-wallet. Jadi siap-siap, luar biasa komplit, dapat ilmu, dapat juga sertifikat, dapat juga hadiah. Oke, nggak sabar nih untuk belajar. Saya yakin juga teman-teman nggak sabar juga untuk belajar. Dan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, please jangan ngilang, pantengin acara ini sampai selesai. Kita kenalan dulu yuk sama G2 Academy lewat video berikut ini. Indonesia has one of the fastest growing digital economies in Southeast Asia because we're now empowered by younger generation of early adapters. We create technology as a solution to bring more convenience and speed and access to high-speed internet that makes it faster, easier, and more enjoyable for people to connect. Coming back here after a decade in Silicon Valley, I was initially wondering how Indonesia would rise as a country with advanced and relevant technology in the 21st century. Over the years, I was so proud to see how Indonesian software engineers are very smart, agile, and driven to make a difference. Accelerated by the growth of unicorns across the country, our digital landscape has changed dramatically. I believe that Indonesia can become one of the most digitally advanced countries in the world. Venture capitalists from around the globe have invested billions of dollars in technology startups, causing a high demand for software engineers to build scalable systems. This is where G2 Academy comes in. G2 Academy aims to deliver world-class technology education that can help Indonesia grow on a global level. With our knowledge in building highly scalable systems, we develop programs tailored to industry needs, with curriculums validated and practiced by some of the biggest companies in Indonesia. We had tremendous success with this and continue to do so, but our vision eventually grew into something much bigger. It evolved into a long-term cause focused on creating a zero technology gap within the digital ecosystem. We believe that connecting this gap would unleash Indonesia's full digital potential, showing the world that we as a country can pioneer positive change and spark a worldwide impact. G2 Academy scope went from empowering software engineers nationwide to empowering everyone on a global scale, from individuals, students and communities to businesses, education institutes, and the government. We hope that giving them access to technology inclusion and education, talent pipelines, premier technology solutions, and corporate training services would help open more doors to better opportunities and a brighter future. As technology continues to evolve, so will G2 Academy. We will always strive to provide the most relevant learning curriculums, training programs, and end-to-end digital transformation services for everyone. My name is Ferry Sutanto. Join us. Together, we can become the driving force to global change.
itu dia Jitu Academy dan juga Pak Ferry Sutanto selaku founder dari Jitu Academy. Jadi buat teman-teman sudah semakin kenal dong dengan Jitu Academy. Jadi untuk itu kita mau ngajak juga nih buat Sobat Jitu untuk memfollow akun media sosial kita. Bisa juga subscribe dari channel YouTube kita untuk bisa mendapatkan informasi kapan seri berikutnya akan dilangsungkan. Tentunya juga banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, baik. Nah, saya juga mau kenalin salah satu acara yang sedang sobat semua ikuti saat ini. Ini namanya adalah G2 Talks. Jadi ini merupakan forum komunikasi yang membahas seputar teknologi, edukasi, dan hal yang berbau digital lainnya. Nah, kali ini merupakan rangkaian seri pertama dari rangkaian Cloud Computing Series. Jadi nanti akan ada 3 seri, ini merupakan seri pertama. Nah, untuk seri kedua dan seri berikutnya, teman-teman bisa ikuti informasinya di akun media sosial kita. Oke, saya mau ajak teman-teman untuk foto bareng, jadi tolong dinyalakan dong kameranya, kita open kamera dulu. Oke, ditunggu. Yang lain, mana? Biar cakepnya kelihatan. Oke, open kamera dulu. Oke, udah siap ya? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Ada slide berikutnya mungkin. Kita cek lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, Sobat Jitu, sebelum kita mulai masuk ke sesi pertama, kita akan lihat dulu nih tentang pengetahuan masyarakat. Kira-kira udah pada tahu belum ya soal cloud computing? Nah, kita cek dalam video berikut ini. Awan, hujan. Gadget. Mendung, hujan. Awan. Cloud technology. Kalian pasti sering main game online kan? Atau nonton serial drama Korea via streaming? Atau berbagi file dengan kapasitas besar via online? Tanpa kita sadari, ternyata cloud sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Dia itu salah satu nama file yang buat nyimpen data-data. Sedangkan kalau misalnya kita mau ganti gadget baru atau apa, data yang lama tuh nggak hilang. Ya, as a storage yang tidak di dalam device, jadi dia di store untuk third party, maybe. Cloud merupakan sebuah ruang virtual yang memudahkan kita untuk menyimpan dan juga mengakses data dengan cepat, selama kita menggunakan internet. Selain itu, dalam aktivitas bisnis, cloud dapat membuat cost menjadi lebih efisien dan membuat produktivitas meningkat dengan baik. Yang paling penting, tingkat keamanan cloud sangat terjamin. Sebagai negara kepulauan yang luas dan dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta, cloud dapat berkembang sangat cepat di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang sangat tinggi dan sedang fokus pada transformasi digital. Jitu Academy, sebagai sebuah perusahaan yang ingin berkontribusi untuk menciptakan Zero Technology Gap Digital Ecosystem, turut mendukung perkembangan cloud melalui kolaborasi dengan Amazon Web Services untuk memperkenalkan AWS Cloud di Indonesia. Oke, Sobat Jitu, tentunya kalau ngomongin soal teknologi, tentu kita tidak bisa lepas dari namanya cloud computing ya. Tadi ada yang udah tahu, ada juga yang mungkin kurang begitu paham, tapi sudah menggunakan teknologi ini. Nah, supaya lebih tahu lagi soal cloud computing ini, kita akan langsung bahas dengan Mas Tony Kusnandar. Saya sapa dulu ya. Halo, Mas Tony. Ya, halo Mbak Maya, selamat malam. Kabar baik, terima kasih. Oke, Mas Tony mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang sudah gabung di room Zoom meeting ini dan juga sekaligus memperkenalkan diri, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi selamat malam teman-teman. Senang sekali saya bisa bergabung di series kali ini ya di G2 Talk, series terkait cloud computing. Ya,
Nama saya Tony Kustandar. Ya, jadi saya adalah senior software engineer bagian backend di Jitu Academy, juga certified AWS instructor. Ya, jadi dari AWS sudah tersertifikasi mempunyai izin untuk mengajar terkait AWS Cloud. Saya sendiri sudah ada di dunia IT profesional sejak 2016. Jadi mungkin sekitar 6 tahun ya pengalaman saya di dunia IT. Oke Mas Tony, mungkin bisa langsung ke materi ya Mas, karena saya yakin Sobat Jitu semua di rumah masing-masing atau mungkin ada yang sedang sambil meetingnya di cafe gitu, udah nggak sabar untuk bisa mendapatkan ilmu dari Mas Tony. Silakan Mas. Baik, saya izin untuk share screen saya ya. Oke, di sini sudah terlihat ya screen-nya. Saya konfirmasi, mungkin boleh dibantu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya terkait apa yang akan saya sampaikan, nanti boleh nanti ditulis saja di kolom chat, atau kalau misalnya saya minta bantu responnya teman-teman boleh dituliskan di chat juga ya. Oke, kita mulai untuk sesi yang pertama terkait cloud computing ya. Introduction, kita pengenalan dengan apa itu cloud computing. Sebelum kita masuk ke materinya, ya, mungkin saya mau tanya dulu di sini di antara teman-teman, ya, ada nggak yang sudah punya pengalaman dengan layanan cloud, service-service yang ada di cloud? Mungkin boleh disebutkan di kolom komentar dulu ya. Mungkin pernah menggunakan apa yang ada di cloud, ya. Oke, ada yang sudah pernah menggunakan cloud di AWS, GCP, Azure, mantap ya. Berarti ini memang sudah bergerak di bidang IT ya pasti ya. Oke, jadi di seri ini kita akan belajar saya akan share mulai dari yang paling basic terkait apa itu cloud. Ya, pengertiannya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat video tadi ya, ketika kita bertanya tentang apa itu cloud computing atau apa itu cloud ya, orang umumnya yang lebih kenal dia sebagai tempat dia nyimpen data tapi bukan di device utamanya. Bener ya? Nah, tapi ternyata cloud itu nggak hanya itu. Cloud itu cakupannya luas. Ya, jadi kalau misalnya saya sebutin tentang cloud computing, ya, saya punya 2 poin di sini. Ya, pertama ada IT resources, yang kedua internet. Ya, nah kenapa 2 poin ini? Mungkin teman-teman di sini ada yang boleh bantu saya, ya, untuk sebutin IT resources itu ada apa aja sih? Ya, resource di dunia IT, ya. Kayak misalnya komputer yang kita gunakan atau software yang kita gunakan, ya. Terus ada storage, ada network, bener ya, ada komputasi. Nah, itu adalah resource yang biasa digunakan di dunia IT, bahkan di dunia umum pun, orang-orang umum, dia butuh resource yang biasa dia akses, entah dari laptopnya atau dari handphonenya. Ya. Nah, maka cloud computing ini, gagasan dasarnya adalah IT resource yang bisa diakses melalui internet. Jadi resource apapun yang kita akses melalui internet itu kita sebutnya layanan cloud. Ya, nggak hanya tadi media penyimpanan, ya, termasuk komputer yang kita akses melalui internet itu adalah layanan cloud. Ya, layanan komputasi. Biasanya komputernya komputer server jelas. Ya, jadi bukan laptopnya yang diakses melalui internet. Gitu. Nah, jadi ini sangat berkaitan. Gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari sejarah cloud computing ini sendiri, ya, ini sudah mulai digagas sebenarnya sejak tahun 1960-an. Ya, jadi di masa itu si Pak Licklider ini, ya, dia mempunyai gagasan tentang Global Computer Network yang disebut Intergalactic Computer Network. Ya, di mana goalnya adalah memungkinkan komputer itu bisa saling berkomunikasi ya dari lokasi yang berbeda, dari operating system yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Ya, itu ide dasarnya. Ya. Nah, 1960-an ini juga bareng dengan masa perkembangan awalnya internet di ARPANET ya.
Makanya ini memang mereka sangat berkaitan. Kita nggak bisa mengakses cloud kalau nggak ada internet. Ya, IT resources itu tadi kan banyak. Kalau nggak kita akses lewat internet, itu hanya resource aja. Nggak kita sebut cloud service atau layanan cloud. Oke. Nah, lalu selanjutnya di tahun 90-an ya. Ini si Larry Ellison, dia foundernya Oracle. Dia mengangkat ide tentang network computing untuk menantang dominasi si Microsoft dulu. Ya, jadi dulu di tahun 90-an itu Microsoft booming dengan Windows 95. Ya, nah ini mau ditantang sama Larry Ellison dengan idenya network computing. Jadi menurut dia user ini sebenarnya nggak benar-benar butuh untuk menginstal aplikasi apapun di device-nya dia. Dia cukup punya akses ke internet, semua bisa diakses di internet. Idenya si Larry Ellison seperti itu. Tapi idenya kandas, kenapa? Karena infrastruktur internet di tahun itu belum secanggih sekarang. Ya, jadi untuk orang bisa mengakses itu sulit. Ya, sampai akhirnya cloud ini jadi sesuatu yang mulai naik. Ya, itu di tahun 99 Salesforce ini jadi perusahaan pertama yang punya aplikasi yang bisa diakses dari internet. Ya, lalu disusul 3 tahun kemudian dengan industri video, musik yang mungkin di awal-awal 2000-an yang tahu mulai bisa download gambar, video, download musik dan sebagainya. Ya, berlanjut sampai dengan sekarang kita kenal banyak penyedia layanan cloud. Ya, kayak yang tadi sudah ada yang sebutkan, ada AWS, ada GCP, ya, ada Google dengan segala produknya. Ya, itu perkembangannya cloud. Oke, selanjutnya untuk cloud-nya sendiri, ya, deployment modelnya atau posisi di mana dia dipasang, ya, ini ada beberapa tipe. Pertama ada cloud ini yang dia adalah private cloud deployment. Ya, private cloud deployment ini si IT resource-nya, karena tadi kita bicara tentang cloud ini ada 2 poin, IT resources dan internet, maka IT resource-nya ini adalah milik organisasi tertentu ya yang bisa diakses kemudian lewat internet dengan usernya yang dibatasi ya, misalnya hanya untuk karyawan-karyawannya aja dengan aksesnya misalnya dengan menggunakan virtual private network ya. Jadi yang bisa mengakses hanya karyawannya aja atau orang-orang tertentu yang dikasih akses. Ini namanya private cloud deployment. Ya. Secara IT resources itu masih punyanya organisasinya dia atau perusahaannya dia. Ya, misalnya perusahaan apa dia punya server sendiri tapi diaksesnya lewat internet. Ya. Ya. Model yang kedua itu ada public cloud deployment. Ya, di mana IT resource-nya itu punya third party, ya, punya pihak ketiga, punya penyedia layanan cloud yang bisa digunakan oleh siapa saja. Ya, contohnya kayak ada di sini ada Alibaba Cloud, ada Amazon Web Services atau AWS, ada GCP, Google Cloud Platform, dari Microsoft itu ada Azure, dan banyak lagi. Sekarang hampir semua perusahaan besar mereka menyediakan cloud service. Ya, IBM, Huawei, sebagainya itu mereka sekarang masing-masing punya. Ya. Lalu model yang ketiga itu adalah yang hybrid cloud deployment. Ya, hybrid ini artinya secara layanan dia menggunakan gabungan dari yang privat dan public. Ya, jadi bisa dia mungkin untuk akses orang-orang tertentu dia akan diarahkannya ke data yang ada di private cloud. Ya, untuk orang-orang yang umum diarahkannya ke yang di public cloud. Ya, atau bisa juga si service-nya ini dia memang menggunakan dual deployment sekaligus ya. Mungkin yang ditampilkan ke user itu adalah yang ada di public cloud sementara datanya diambil dari private cloud. Jadi public cloud-nya yang punya komunikasi dengan private cloud ya. Itu memungkinkan ya, dan banyak yang pakai juga ya perusahaan-perusahaan. Oke, nah lalu selanjutnya ya,
ini di bagian service modelnya. Ya. Cloud itu kan tadi resource-nya banyak. Ya. Terus service-nya apa sih yang bisa kita gunakan? Ya. Jadi secara umum service-nya ini bisa kita bagi jadi 3 hal. Yang pertama ada namanya infrastructure as a service. Ya, jadi service-nya atau layanannya yang disediakan itu bentuknya masih infrastruktur dasar. Ya, contohnya di sini ada, kalau di AWS atau Amazon ada namanya Amazon EC2. Ya, lalu ada Google Compute Engine, ini punyanya Google. Ada Azure Virtual Machine, Azure VM. Ya, ini punyanya Microsoft. Ya. Nah, ini dia bentuknya adalah virtual server ya. Jadi kita bisa akses ke servernya lewat internet, jelas ya. Kita bisa remote akses ke sana buat kita gunakan infrastrukturnya di sana. Nah, kalau yang infrastruktur as a service ini kita masih punya banyak kontrol terhadap resource yang mau kita gunakan. Ya. Jadi ketika kita menggunakan service ini kita kayak dapat satu laptop baru beli, kosongan, baru ada OS-nya aja. Ya, kita mau install apa aja di situ bisa. Ya, kita mau kita mau jadiin server ini sebagai database server, sebagai mail server, ya, atau sebagai remote server. Kayak misalnya, saya developer mobile, ya, tapi laptop saya pakainya Windows. Sementara kadang-kadang saya harus bikin aplikasi yang menggunakan atau aplikasinya adalah untuk iOS. Nah, untuk iOS ini kan kita nggak bisa ya compile-nya menggunakan laptop yang Windows, harus pakai yang Mac OS. Ya. Nah, ini kita bisa nyalain server, ya, nyalain virtual server yang pakai OS-nya Mac OS. Jadi kita dengan laptop kita yang Windows, kita bisa compile nanti lewat virtual server yang ada di cloud. Ya. Nah, itu bebas, kita bisa install apapun di situ. Ini yang bentuknya infrastruktur. Ya. Lalu selanjutnya ada platform as a service. Ya. Nah, kalau platform ini dia kan sudah gabungan antara hardware dengan software, udah jadi bundling, kita bisa pakai di situ. Ya. Nah, bedanya dengan yang infrastruktur tadi apa? Secara kontrol kita lebih sedikit, ya. Tapi secara manajemen ini lebih mudah. Karena kita nggak perlu mikirin istilahnya apa ya, provision. Apa yang mau kita install di situ udah nggak banyak lagi. Ya. Kalau misalnya saya sebagai developer, saya cuma bawa codingannya aja supaya bisa run di situ. Kita udah nggak mikirin ini bakal pakai OS-nya apa, ini kita harus install runtime-nya apa, apakah Java dan sebagainya. Nah, itu udah nggak kita pikirin lagi, kita hanya upload kodenya aja, udah otomatis running bisa diakses. Nggak perlu setting networking-nya dan sebagainya. Ya, itu udah bisa langsung. Contoh-contohnya kayak misalnya di AWS ini dia punya Elastic Beanstalk, lalu ada Google App Engine, ada Azure App Service. Ya, kalau teman-teman di sini kenal dengan Heroku, pernah pakai Heroku, itu juga salah satu platform as a service. Ya. Lalu ada software as a service. Ya, nah software as a service ini layanan cloud yang sudah bisa langsung digunakan. Ya, bentuknya adalah software. Jadi kita udah nggak ada code, nggak ada manage lagi ke situ, ya, ke layanan cloud-nya. Jadi kita tinggal pakai fiturnya yang disediakan. Ya, bisa contoh-contohnya yang bentuknya CRM, bentuk misalnya project management. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai Trello atau Jira, ya, untuk email, ya, Google Workspace ini semua terkait email, ya, terkait Google Calendar, lalu ada Google Drive, Dropbox dan sebagainya. Ya, itu adalah service-service yang sudah siap kalian pakai langsung, tapi harus dengan akses internet. Itu namanya software as a service. Ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan di situ. Ya, nah, kalau misalnya kita lihat di tabulasinya di sini ya, di tabelnya, antara infrastruktur as a service, ya, platform as a service dengan software as a service, ya, di sini yang infrastruktur as a service, kalau misalnya kita butuh kontrol yang lebih besar, ya, kita gunakan layanan yang infrastruktur as a service, ya, kita mau install sendiri dan sebagainya, kita gunakan yang ini, ya, karena yang sisi di manage oleh vendor itu sudah sampai sisi virtualisasi.
Sementara sisi OS kita masih pilih, ya virtual server kita OS-nya mau pakai apa, Windows kah, Linux kah, Mac OS kah, dan sebagainya, itu kita masih bisa tentukan. Ya. Nah, lalu untuk yang platform as a service tadi, ya kelebihannya di sisi manajemen, kita udah nggak perlu pusingin soal instalasi OS-nya, ya update OS-nya, middleware yang harus diinstal, runtime yang harus diinstal, nggak. Jadi kita cukup pilih, saya butuh platform untuk running program saya menggunakan Java, atau program saya menggunakan JavaScript, atau menggunakan Golang, dan sebagainya. Ya, itu kita tinggal pilih itu aja, udah, kita nggak pusingin OS-nya apa, kita nggak pusingin, ini nanti misalnya Java-nya harus Java berapa yang kita install, enggak. Ya. Yang kita manage hanya codingan kita atau aplikasi yang mau kita taruh di situ apa, ya, dan datanya mau kita simpan di mana. Itu aja. Ya. Sementara yang terakhir tadi software as a service, ya, itu udah nggak ada konfigurasi lagi, kita tinggal pakai. Ya. Jadi biasanya yang software as a service itu dia udah punya fitur-fitur yang memang akan digunakan atau dibutuhkan oleh si konsumen. Nah, kalau konsumen misalnya butuh fitur tertentu, itu jadi namanya feedback buat kemudian di-develop oleh tim developer selanjutnya. Ya, untuk versi-versi selanjutnya. Nah, itu software as a service. Ya. Nah, lalu ya hal lain tentang cloud computing ini biasanya, ya, kayak misalnya kalau tadi di sini kan ada teman-teman yang sudah menggunakan AWS, GCP, dan lainnya, ya, itu kan mereka fiturnya banyak, servisnya yang disediakan banyak, ya, tapi kita nggak harus menggunakan semuanya, ya. Biasanya cloud service itu kita bisa mengakses service sesuai dengan demand-nya kita apa. Kalau kita butuhnya hanya terkait komputasi aja, kita bisa pilih hanya mengakses komputasi aja. Ya, fitur-fitur lain nggak kita sentuh, nggak ada masalah. Kita nggak akan kena charge. Ya, lalu ya, ketika kita menjalankan service, nah ini kita bisa provision atau bisa kita tentukan resource ini konfigurasinya seperti apa. Misalnya saya mau pakai server, ya berarti saya mau pakai server yang RAM-nya seberapa besar, ya, yang storage-nya seberapa besar. Ini bisa kita sesuaikan, ya, dan harganya nanti menyesuaikan dengan konfigurasi yang kita pilih, ya. Dan kita membayar hanya apa yang kita gunakan. Gitu. Nah, ini kurang lebih tentang dasar-dasar cloud. Jadi ketika kalian mulai mempelajari cloud, hal pertama yang kalian pahami itu adalah hal-hal terkait ini, ya. Jadi balik lagi tadi, ya. Cloud itu ternyata nggak hanya sekedar kita simpan data kita di internet aja, gitu. Mungkin kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi tentang cloud ini, ya boleh ya tulis dulu nanti di kolom chat. Mungkin nanti dibantu sama Mbak Maya ya. Oke, itu sih untuk sesi yang pertama sebelum nanti kita lanjutkan, ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Maya. Thank you. Oke, Mas Tony, terima kasih. Tadi kita sudah tahu ya sedikit pengenalan soal cloud computing. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun mungkin ingin tampil bertanya secara langsung, silakan aktifkan fitur raise hand dari teman-teman ya. Kita tunggu sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Dan saya mau ingetin juga nih, nanti kita bakal bagi-bagi hadiah. Ada 4 hadiah saldo e-wallet yang akan kita berikan kepada penanya terbaik dan juga mungkin buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Oke, kita cek dulu ya yang sudah masuk di kolom komentar. Oke, kita masih tunggu. Kita juga mengundang teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nah, sambil menunggu saya juga ada pertanyaan nih untuk Mas Tony soal cloud computing ini, Mas. Aplikasi yang kita akses dari handphone itu juga termasuk cloud nggak sih, Mas? Oke.
Ya, jadi kita balik lagi ke tadi definisi awalnya ya, terkait cloud computing itu tadi ada 2 poin. Pertama, dia adalah IT resources, yang kedua diaksesnya melalui internet. Ya, nah ketika kita ngomongin aplikasi yang kita akses dari handphone, nah pertanyaannya ketika kita menggunakan aplikasi itu dia butuh koneksi ke internet atau enggak? Ya, kayak misalnya WhatsApp, itu kan kalau misalnya paket data kita mati, kita nggak bisa WhatsAppan ya. Benar ya? Nah, maka aplikasi itu dia butuh akses ke resource-nya yang ada di internet, ya. Dia memanfaatkan layanan cloud. Ya, jadi semua aplikasi-aplikasi yang teman-teman punya di handphone, di laptop, ya, yang dia nggak bisa bergerak kalau misalnya nggak ada akses internet, ya itu dia menggunakan layanan cloud. Oke, gitu ya. Ini jadi salah satu pertanyaan yang mungkin juga paling sering dan paling banyak juga dipertanyakan ya Mas Tony, soal tadi aplikasi yang ada di handphone. Oke, kita coba cek di kolom komentar sudah ada pertanyaan yang masuk kah? Kita akan lihat. Ada satu pertanyaan. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Ada Prasetya Nugraha izin bertanya, Pak, apabila kita menggunakan layanan cloud, bagaimana cara agar resource yang ada di on-premise bisa ditingkatkan kapasitasnya menggunakan fasilitas cloud computing? Oke, langsung dijawab aja Mas Tony mungkin. Oke, baik. Pertanyaannya. Meningkatkan kapasitas menggunakan fasilitas cloud computing dari. Oke, baik. Saya jawab dari yang pertanyaan dulu ya. Apabila kita menggunakan layanan cloud, ya bagaimana cara agar resource yang ada di on-premise bisa ditingkatkan kapasitasnya menggunakan fasilitas cloud computing. Oke, nah ini sebenarnya balik tadi ke cloud deployment models. Ya, cloud deployment models, tadi kan ada yang private cloud, ada yang public cloud, ada yang hybrid. Ya, mungkin di sini Mas Prasetya Nugraha ini kalau misalnya on-premise berarti kan kita asumsinya adalah yang private ya, yang punya perusahaan kita sendiri. Nah, bagaimana supaya resource-nya bisa ditingkatkan kapasitasnya? Ini berarti maksudnya lebih ke otomasinya ya Mas ya, secara otomatis. Gitu. Karena biasanya kalau yang on-premise kita mau ningkatin kapasitas ya harus kita tambah ekstra sendiri. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan layanan cloud, kita bisa memadukannya dengan yang tadi deployment model yang hybrid ya. Yang hybrid itu sekarang cloud provider dia punya layanan sendiri yang memungkinkan kita menggunakan resource kita, server on-premise kita ya, tapi secara virtualisasi itu pakai dashboard-nya si vendor. Misalnya AWS ya, karena kebetulan saya certified-nya di AWS. Jadi saya tahu produknya AWS. Di AWS itu ada yang namanya AWS Outpost, ya, di mana secara server on-premise-nya itu secara fisik disimpan di kantor kita, ya. Tapi kita ngaksesnya sama dengan kita login ke dashboard punyanya AWS, ya. Jadi proses virtualisasi kalau misalnya kita mau bikin automation dan sebagainya, ya, itu nanti bisa akan secara otomatis sebagaimana kita melakukannya yang di cloud, ya, yang di public cloud, ya, itu bisa, ya. Untuk Azure juga, setahu saya itu ada, ya. Jadi kita menggunakan server on-premise kita, tapi secara virtualisasi pakai punyanya Microsoft, itu bisa, ya. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana resiko terkait keamanan data yang confidential terkait penggunaan cloud? Ini pertanyaan dari Sobat Rayaldi Muhammad. Dan ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Mau tanya juga soal cloud itu aman nggak Kak? Dari Aji Utomo. Oke, thank you. Nah, untuk pertanyaan yang ini terkait resiko ya, saya lihat pertanyaannya 3 pertanyaan ini serupa ya, ini terkait resiko penggunaan cloud. Pertama gini, dari sisi si penyedia cloud-nya sendiri, kalau kita menggunakan yang sudah besar, katakanlah tadi AWS, Google, dan Microsoft misalnya, ya, itu pertama mereka punya security engineer yang jauh lebih banyak daripada yang biasanya ada di
perusahaan biasa. Ya, mereka punya mungkin ratusan sampai ribuan khusus hanya untuk security engineer, untuk mengamankan si resource yang mereka punya. Ya, nah sementara untuk data yang kita miliki sendiri, misalnya kita khawatir, oh ini nanti data kita diakses dong sama mereka. Enggak, karena mereka punya auditor eksternal, ya. Jadi mereka udah punya ISO-nya sendiri, ya. Jadi untuk bisa dapetin ISO kan itu harus diaudit sama eksternal, ya. Nah, itu mereka sudah punya ISO menjamin bahwa data yang kita simpan di public cloud itu mereka sendiri pun nggak akan bisa akses. Ya, jadi secara keamanan kalau dari sisi perangkatnya, resource-nya, dan dari sisi internalnya mereka, data kita dijamin aman. Sementara kalau misalnya bagaimana kita memanfaatkan data tersebut, sisi keamanannya itu kurang lebih akan jadi sama dengan ketika kita menggunakan yang ada di on-premise, ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan data di on-premise, ya, ketika kita mau menampilkan data-data tersebut atau menghubungkan dengan aplikasi-aplikasi kita punya, ya, kita pasti menyiapkan keamanan apa saja yang harus ada di situ. Nah, itu sisanya kurang lebih sama, gitu. Oke, kita nampaknya kan lanjutkan ke sesi berikutnya karena pertanyaannya sudah terjawab semua dari kolom chat. Tapi kalau misalkan punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, teman-teman Sobat Jitu, silahkan isi kolom chatnya dengan pertanyaan teman-teman, dan teman-teman juga bisa nanti bertanya secara langsung. Nah, sebelum lanjut ke sesi kedua nih, Mas Tony, kira-kira mungkin apa kesimpulan yang bisa disampaikan dari yang tadi sudah dipaparkan di sesi pertama? Oke. Baik, nah jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya, untuk sampai saat ini ya, masih banyak orang yang belum concern terkait cloud itu apa, ya. Nah, jadi kesimpulannya ternyata cloud itu sangat sering bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma mungkin kita nggak tahu itu adalah cloud, ya. Jadi cloud itu ternyata luas, ya. Tuh. Mungkin itu untuk kesimpulan di sesi pertama, dan saya izin untuk langsung lanjut ke sesi selanjutnya ya, Mbak Maya ya. Oke, selanjutnya cloud ini digunakan oleh siapa saja atau dengan role-nya apa, cloud itu biasanya penggunaannya seperti apa. Ya. Nah, pertama kalau misalnya kita lihat grafik piramidnya ini, ya, mulai dari yang paling bawah, infrastruktur as a service, ya. Karena ini di sisi infrastruktur. Nah, biasanya ini yang diakses oleh orang-orang yang job-nya atau role-nya itu adalah DevOps atau sistem administrator. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang baru dengar terkait DevOps, DevOps itu adalah role yang menghubungkan proses development dengan operation. Atau biasanya dia yang melakukan deployment, ya. Jadi kalau ada developer, mereka kerjanya bikin aplikasi dan sebagainya, DevOps ini nanti akan menaikkan ke server supaya dia bisa running dan bisa diakses dan bisa beroperasi sesuai dengan yang di-develop. Tuh. Ya, ini yang di tingkat infrastruktur. Jadi dia nyeting virtual servernya, apa aja yang bakal diinstal di situ, ya. Lalu apa aja yang bisa diakses dari situ, ya. Lalu misalnya dia nyiapin automation-nya, bagaimana ketika si developer itu nge-push kodenya, ya, atau mengupload kodenya, otomatis dia bisa langsung running di si server dan bisa langsung diakses oleh si user dan sebagainya. Itu di sisi infrastruktur, ya. Lalu di sisi platform as a service, ya, biasanya ini digunakan oleh si DevOps juga masih menggunakan di situ, ya. Tapi bedanya di sini sisi infrastrukturnya yang diinstal itu dia udah nggak bersentuhan lagi, ya. Dia lebih ke automation-nya, ya, dari kode supaya bisa running di platformnya, ya, atau oleh si developernya, ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau ada yang jadi developer atau yang ingin menjadi developer, ya. Jadi sedikit info,
ketika kita jadi seorang developer profesional, kita nggak bisa hanya tahu cara ngoding aja. Ya. Tapi gimana kita mengerti dengan kayak misalnya platform ini, ya. Karena ketika kita mau show apa yang udah kita buat, ya, apalagi kalau misalnya memutuskan untuk solo karir, ya, jadi freelancer developer, kan nggak mungkin kita presentasinya selalu bawa laptop kita pribadi, ya. Gimana kalau klien kita misalnya orang luar, ya. Nah, untuk bisa kita show, otomatis apa yang kita buat harus bisa kita publish dulu, ya. Maka proses deployment-nya pun developer paling nggak tahu. Nah, kalau nggak mau ribet harus install ini itu, ya, nggak usah pakai yang infrastruktur as a service. Bisa menggunakan yang platform as a service tadi. Kita hanya upload kodenya aja, ya. Nanti dia bisa running dan bisa diakses. Ya. Nah, itu di sisi yang platform. Terus selanjutnya di sisi yang software as a service, ya. Ini yang digunakan oleh semua orang. Ya. Kayak contohnya tadi, ya, email, Gmail atau apapun itu, ya, Dropbox, ya, atau misalnya teman-teman sehari-hari bepergian pakai Gojek, ya. Nah, itu kan aplikasi yang dia butuh akses ke internet, ya. Kita bisa sebut itu juga software as a service. Service-nya dia adalah software. Software-nya yang ada di mobil, yang ada di handphone, ya. Nah, itu kan yang di sisi teknis, ya. Nah, gimana dengan teman-teman yang di non teknis? Mungkin saya boleh tahu teman-teman di sini, ya, kurang lebih kegiatannya sekarang apa, ya. Misalnya, saya kerja tapi bukan di bagian teknologi, ya. Atau saya masih kuliah, saya masih sekolah, atau saya jadi guru atau dosen, ya. Di sini ada Mas Prasetya, sysadmin. Jadi memang sehari-hari pekerjaannya adalah berhubungan dengan infrastruktur, ya. Oke, ke arah DevOps. Oke, bagus. Thank you. Di sini ada Mas Andika sebagai UI UX designer. Nah, Mas Andika, kalau misalnya Mas Andika berarti berhubungan dengan cloud, biasanya service-nya atau software-nya yang digunakan apa? Mungkin bisa share. Ya, kalau UI UX berarti saya memanfaatkan cloud juga, cuma bidangnya atau softwarenya apa misalnya. Ya. Nah, kalau saya biasanya komunikasi dengan tim UI UX, ya, dengan tim UI UX, mereka biasanya nggak kirim lagi tuh file aset-asetnya itu jadi file satuan, terus dikirim via email dan sebagainya, ya. Sekarang saya komunikasinya biasanya si UI UX designer, dia cukup kirim link Figma, ya, di mana di situ udah ada desainnya, asetnya bisa langsung saya ambil, bisa langsung saya terapkan terhadap project yang sedang saya kerjakan, ya. Itu juga kita bisa bilang cloud service, ya, application as a service atau software as a service, ya. Terus di sini ada yang masih sambil kuliah, ya. Nah, kalau anak kuliahan menggunakan cloud-nya ini untuk apa? Atau yang saya bekerja tapi bukan di bagian teknologi, saya menggunakan cloud-nya untuk apa? Ya. Nah, ini kayak misalnya tadi, ya, di slide tentang software as a service, itu kan ada semua produknya Google, ya. Nah, di sini untuk bekerja kita bisa memanfaatkan itu langsung. Nggak perlu kita install Microsoft Office-nya dulu, kita bisa menggunakan langsung yang ada di Google Sheet misalnya untuk yang Excel, atau Google Docs misalnya kita mau bikin writing, ya, di situ, ya. Nah, itu kan kita nggak perlu harus install dulu, bisa langsung kita pakai, ya. Untuk mahasiswa apalagi, ya. Beberapa teman saya dulu sering kasusnya terjadi bikin skripsi di Microsoft Word, ketika mau sidang, laptopnya rusak, ya, akhirnya kelimpungan. Nah, dengan kita menggunakan teknologi Google Docs, katakanlah, ya, sebagai software as a service, ya, cukup kita aksesnya dari browser, apa yang kita tulis di situ yang nggak akan hilang sebelum kita delete sendiri secara manual, ya. Mau kita akses dari device manapun bisa. Bahkan kita bisa kolaborasi. Misalnya dosen ngasih tugas kelompok,
Oke, bikin PPT-nya langsung di Google Slide misalnya. Ya, nah itu nggak ada lagi istilah kita kerja kelompok tapi yang ngerjain sendiri. Ya, karena di situ udah bisa langsung kerja keroyokan. Ya, bikin di situ rame-rame langsung. Dan sebenarnya kelihatan histori. Oh, si ini bagian bikin ini. Ya, jadi nggak ada tuh satu anggota kelompok yang dia nggak ngerjain apa-apa. Dosen kan nggak bisa tahu itu. Ya, tapi dengan teknologi Google Slide itu kita bisa lihat historinya. Oh, bagian ini dikerjakannya oleh siapa? Ya, itu memungkinkan. Akan sangat membantu. Ya, untuk yang karyawan biasa pun tadi, ya, yang bukan di bagian teknologi, ya, kalau terbiasa dengan software as a service tadi yang semuanya diakses sudah langsung dari internet, itu banyak hal yang akan sangat langsung membantu pekerjaannya. Oke, di sini ada juga yang developer terkait menggunakan VPS. Oke, ini perlu belajar banyak lagi ya nanti terkait teknis in detailnya. Saya izin lanjutkan ya, gimana dengan SMB owner? SMB ini maksudnya small medium business ya, atau UMKM. Ya, misalnya saya pengusaha atau saya pedagang lah gitu. Ya, saya dagang soto misalnya. Ya, apakah saya bisa memanfaatkan teknologi cloud? Ya, pasti butuh teknologi cloud kalau kita mau berkembang sekarang. Ya, contoh paling gampang sekarang yang sangat dimanfaatkan sekali ya untuk pengusaha UMKM misalnya dengan adanya e-commerce. Ya, jualan lewat Tokopedia. Nggak perlu dia bikin website sendiri, dia bisa langsung pakai. Ya, bisa langsung jualan di situ. Ya. Atau misalnya yang jualan soto tadi ya, dia buka akun untuk GoFood-nya. Ya. Nah, ini kan akan sangat membantu. Nah, itu semua adalah teknologi cloud yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat misalnya. Lalu misalnya, saya belum mulai bekerja tapi udah lulus kuliah. Ya, saya masih jadi job seeker nih sekarang. Ya, nah itu juga ada software as a service ya, aplikasi online untuk membantu kita bikin CV misalnya. Ya, yang nggak perlu pusing nanti desainnya harus kayak gimana biar menarik. Ya, nggak perlu kita atau kita nggak bikin aplikasi CV itu hanya plain word text aja. Ya, ini juga membantu. Itu kalau di bidang role-nya masing-masing. Ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya, saya punya role-nya ini atau kegiatan saya ini, service apa yang bisa saya manfaatkan? Ya, boleh nanti tanya di kolom komentar. Saya lanjutkan lagi. Ya, kita udah bahas tadi terkait role-nya, ya, siapa menggunakan cloud itu untuk apa? Ya. Selanjutnya, keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kita menggunakan cloud? Ya, secara poin-poinnya, di sini saya punya 6 poin. Pertama, kita bisa mengkonvert ya, investasi kita, nggak perlu kita keluar dana besar di awal ya untuk menyediakan resource yang belum tentu kita pakai. Contohnya gini, kalau perusahaan besar itu, ya, zaman dulu sebelum adanya cloud ini, sebelum boomingnya cloud ini, ya, kalau dia mau publish produknya dia di internet, ya dia harus beli server dulu. Ya, beli server itu nggak murah loh, bisa miliaran bahkan sampai ratusan miliar, tergantung spesifikasinya. Ya, nah sementara si resource-nya itu kan belum langsung dipakai. Nah, beda dengan ketika menggunakan cloud, ya, kita cukup punya akun cloud provider-nya, public cloud-nya, ya, kita jalankan tadi, ya, Mas Prasetya Nugraha udah bisa pakai EC2 ya, langsung launch EC2, itu butuh waktu yang sangat singkat, ya, 2 menit aja itu servernya ready. Bisa langsung kita pakai buat install, nanti bisa langsung diakses sama customer kita. Nah, jadi si cost-nya itu bisa kita convert. Yang investasi awalnya harusnya besar, nggak perlu tuh, ya. Jadi kita pindahkan jadi variable expense.
variable expense itu maksudnya pengeluarannya tergantung penggunaan. Ya, kalau misalnya user kita banyak, berarti butuh servernya besar, ya, berarti biaya yang kita keluarkan juga menyesuaikan naik. Ya, kalau misalnya user kita lagi sedikit, servernya kita kecilin, kita bayarnya juga berkurang. Ya, dan itu nggak perlu dianggarkan jadi capital expense atau capex yang harus di planning di tahun itu. Ya, kalau masuknya variable expense ini bisa masuk ke operational expense atau OPEX, ya, yang bisa dibayarkan tiap bulan. Jadi manage-nya lebih mudah. Nah, yang kedua di sisi optimasi cost. Ya, nah optimasi cost ini maksudnya ketika kita mau menggunakan resource kita sendiri, server kita sendiri, kan kita nggak hanya beli server aja, ya, tapi kita harus sediakan fasilitas untuk si servernya juga. Dia butuh ruangan sendiri, otomatis kita harus sediakan lokasinya, ruangannya harus ada AC-nya, harus ada listriknya, harus ada internetnya, harus ada penjaganya. Itu harus di-maintain tiap bulan, harus keluar. Ya, nah, ketika kita menggunakan cloud, kita nggak perlu mengeluarkan biaya itu. Ya, nggak perlu bayar listrik, bayar internet, bayar sewa ruangannya misalnya, ya, bayar si orangnya yang jagain misalnya, ya, itu bisa kita alihkan investasinya, ya, dana itu bisa untuk meng-hire karyawan yang lebih terampil, jadi bakal bikin produknya lebih bagus. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga di sisi capacity, ini kita udah nggak perlu nebak-nebak. Ya, maksudnya nebak-nebak tuh gini, ketika kita punya aplikasi, kan kita sebenarnya nggak tahu pengguna kita akan seberapa banyak, ya. Nah, ini kita kan berarti jadinya nebak, oh kira-kira dalam 1 tahun ini pengguna kita akan misalnya ada 20.000 user. Oke, berarti kita harus siapkan servernya ukurannya sekian kalau untuk 20.000 user targetnya. Nah, tapi bisa jadi nanti kenyataannya ketika jalan nggak sebanyak itu. Ya, berarti itu ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya kita ekspektasinya terlalu rendah, oh usernya paling hanya 2.000 misalnya. Tapi ternyata aplikasi kita booming. Ya, penggunanya tiba-tiba meledak sampai jutaan. Ya, sementara servernya yang kita siapkan kecil, diakses banyak orang, jadinya nggak kuat. Ya. Nah, yang jatuh nanti, yang jeleknya adalah brand kita yang jatuh, aplikasinya lemot. Aplikasinya susah diakses. Ya, itu kalau kita salah nebak. Ya. Nah, dengan kita menggunakan si layanan cloud ini, kita nggak perlu nebak-nebak, ya. Karena kalau di cloud kita bisa setting otomatis scalingnya. Ya, kalau penggunaannya lagi besar, dia otomatis kapasitas servernya dan jumlah servernya ditambah. Ya, jadi nggak usah takut aplikasinya down. Dan ketika penggunaannya lagi kecil, ya, itu otomatis jumlah server yang digunakan atau kapasitasnya dikurangi. Itu bisa, jadi turun otomatis. Jadi nanti pengeluaran kita juga ikut berkurang. Gitu. Ya, sementara kalau misalnya server yang on-premise, ya, ketika kita sudah upgrade, dinaikin, ternyata penggunanya turun, kan kita nggak bisa scale down si resource kita itu. Kan udah dibeli, udah jadi punya kita gitu. Uangnya udah keluar semua. Itu di sisi capacity. Ya. Terus selanjutnya dengan menggunakan layanan cloud ini, ya, kita memanfaatkan prinsip economic of scale. Ya, economic scale of scale ini adalah kita mendapatkan keuntungan dari rata-rata atau jumlah user yang besar. Ya, ketika kita menggunakan satu server, kita beli server sendiri, ya, itu kan penggunanya hanya kita sendiri, kita yang menanggung semua biaya itu. Ya, tapi ketika kita menggunakan layanan cloud, ya, itu biaya penggunaan server akan dibebankan kepada seluruh penggunaannya. Jadi kayak kita belanja
kayak kita berlangganan sesuatu, ya, untuk katakanlah mobil gitu ya. Kalau mobil yang untuk disewakan artinya kan biaya kita untuk membeli mobil tersebut bisa terbantu dengan biaya sewa yang dibayarkan oleh si penyewanya, ya. Jadi kayak misalnya, usernya GoFood ini kan banyak, ya, otomatis biaya untuk pengadaan servernya itu bisa lebih ditanggung oleh banyak customer, gitu. Ya, sama kayak misalnya si AWS atau Google misalnya ya, dia punya klien, dia punya customer banyak. Ya, artinya dia bisa menyediakan server sekaligus banyak juga, ya. Akhirnya karena dia belinya banyak, ya, beli grosir, itu dia bakal dapat harga yang lebih murah. Otomatis untuk si penggunanya kena beban harganya lebih murah juga, ya, dibandingkan dia beli satuan misalnya. Itu prinsip di economic of scale. Jadi kita bisa dapat harga yang lebih murah karena penggunanya lebih banyak, gitu. Selanjutnya di sisi speed-nya, ya, jadi speed dan agility-nya itu, ya, kita bisa lebih cepat, jauh lebih cepat, ya, ketika menggunakan cloud dibandingkan kita punya data center sendiri. Ya, nah kalau misalnya kita punya data center sendiri, kalau misalnya kita mau pengadaan resource itu prosesnya lama. Ya, misalnya kita mau punya produk baru, produk A, ya, kita mau buat produk A, oke, berarti kita butuh server kapasitasnya seberapa, ya. Nah, setelah itu sudah direncanakan, kan harus dipesan dulu, ya, diajukan oleh timnya, nunggu approval dari atasan pertama, sudah di-approve, nunggu approval dari bos atasnya lagi, ya. Apalagi kalau harganya sampai miliaran, butuh approvalnya sampai mungkin direktur utamanya yang approve. Dan itu nunggu approvalnya aja udah butuh waktu. Ya, belum lagi nanti di sisi pemesanannya, nunggu pengirimannya. Setelah dikirim, nunggu dirakitnya dulu. Ya, itu bisa berminggu-minggu sampai servernya ready. Ya, nah sementara dengan menggunakan layanan cloud tadi, ya, sudah ada virtualisasinya, kita launching satu virtual server baru cuma butuh waktu sekitar 2 menit, paling lama sampai 5 menit. Itu udah bisa langsung dimanfaatkan. Ya. Nah, itu di sisi speed dan agility. Yang terakhir, ya, ini keuntungan kita bisa go global cepat. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya aplikasi data center sendiri, terus kita mau go global, otomatis kita harus siapin data center di lokasi lain. Ya. Misalnya user kita yang ada di Amerika misalnya. Kalau misalnya server kita cuma punya di Indonesia, ya, itu mereka pasti ngakses aplikasi kita atau ngakses website kita, ya, atau ngakses layanan kita, itu pasti bakal lama. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah coba buka website, ya, yang domainnya itu negara lain, misalnya .uk, ya, .kr misalnya, ya, yang dari Inggris atau yang dari Italia, yang dari mana, ya, itu pasti jauh lebih lambat dibandingkan kita buka yang .id misalnya, ya, karena jarak lokasi resource dengan si pengguna itu juga mempengaruhi kecepatan akses, ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau user kita happy, aksesnya cepat, maka servernya itu harus dekat dengan si user. Kalau kita mau go global, artinya kita harus siapin server di lokasi-lokasi lain di basis user kita. Kalau user kita banyak di Timur Tengah, kita harus punya server di sana di Timur Tengah. Ya. Nah, kalau kita menggunakan yang on-premise, ya, resource kita sendiri, itu pasti ngurusnya untuk bisa pasang server di sana, itu ribetnya bukan main. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan yang public cloud, ya, itu kita nggak usah pusing. Kenapa? Karena mereka sudah punya lokasi server yang tersebar di seluruh dunia. Ya, sudah ada di puluhan negara server-servernya. Kayak contohnya misalnya di daerah Asia Tenggara dan sekitarnya sini aja, ya.
itu Google dia punya di Singapura, punya di Jakarta, punya di Sydney, ya. Dia punya di di daerah Asia itu juga banyak. Kayak misalnya di yang AWS juga sama. AWS di Singapura ada, AWS di Jakarta ada, di Sydney ada, ya. Jadi nggak perlu lagi kita mikirin gimana kita mau menjangkau user kita yang global, ya. Untuk ngaktifinnya juga sama, tadi cuma butuh waktu beberapa menit. User kita yang di belahan dunia lain, ngaksesnya itu akan sama cepatnya dengan yang ada di Indonesia misalnya. Jadi untuk go global itu udah sangat mudah. Gitu. Itu benefit-benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan layanan cloud. Ya. Oke, itu sih untuk materi saya keseluruhannya. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Maya ya. Oke, makasih Mas Tony. Jadi tadi sudah jelas ya soal benefit yang didapatkan dari cloud computing ini. Nah, kalau tadi kan benefit-benefitnya perusahaan gitu Mas. Nah, sebetulnya ada nggak sih untuk pengguna umum gitu, dan bisa dicontohkan nggak benefitnya bagi user yang untuk perseorangan gitu Mas? Oke, baik. Tadi mungkin sempat saya mention juga ya di bagian yang by role itu ya, cloud usage by role, kan kita sebenarnya bisa menggunakan service-service tertentu sesuai dengan job desk kita. Ya, kayak misalnya tadi yang mahasiswa dia keuntungannya adalah kayak dia nggak akan khawatir untuk kehilangan data menjelang skripsi misalnya. Ya, atau misalnya si pengusaha soto tadi ya, omsetnya dia bertambah karena sistem penjualannya ya, online order system kita bisa sebut seperti itu ya. Jadi siapapun bisa order secara online ya, melalui handphonenya, atau mungkin ada yang melalui website ya, kayak misalnya catering order dari website gitu ya. Itu dia bisa manfaatkan. Kayak misalnya di sisi tadi ada benefit yang untuk mengconvert expense-nya dari capital expense jadi variable expense. Nah, saya punya pengalaman sebenarnya. Dulu ya, saya sempat kerja di perusahaan lama sebelum saya kenal dengan cloud computing itu ya. Kita punya proyek mau bikin satu aplikasi mobile ya, mau punya aplikasi mobile yang bisa diakses lewat Android maupun iOS ya. Nah, sebagai developernya saya bilang dong, oh Pak, kita kalau mau kalau mau bikin proyek ini kita butuh perangkatnya MacBook, karena kita nggak bisa bikin aplikasi untuk iOS dengan laptop yang Windows. Oke, harga MacBook berapa? Puluhan juta. Ya. Oh, kayaknya kita nggak bisa ngeluarin dana segitu dulu. Akhirnya proyeknya ditunda karena kita nggak bisa ngeluarin modal yang lebih besar di awal. Kan? Padahal kalau misalnya saya terapin cara yang tadi, ya, saya jalanin virtual server dengan OS-nya macOS, itu cuma butuh sekitar kurang dari 20.000 per jam. Dan untuk mengcompile program iOS mungkin kan nggak butuh waktu lama. Sekitar 3 jam mungkin sampai 5 jam proses compile-nya selesai. Karena proses development-nya itu sama aja, di laptop Windows pun bisa. Artinya cukup butuh sekitar 120.000 atau mungkin nggak sampai 200.000, itu masalahnya terselesaikan dibandingkan ngeluarin biaya puluhan juta untuk beli MacBook misalnya. Ya, itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang mulai mau merambah ya, bisa mau develop aplikasinya selain yang Windows ke iOS, tapi terkendala device-nya itu bukan MacBook, ya nggak usah khawatir ya, modalnya nggak sebesar itu kok buat nyalain virtual server ya, karena bakal ngitungnya hanya per jam. Kalau kita jalanin cuma 2 jam terus kita matiin, ya kita kena harga 2 jam. Kalau 1 jam itu kenanya Rp5.000, berarti
biaya yang kita keluarkan hanya Rp10.000 dibandingkan kita harus beli MacBook-nya dulu yang bisa sampai 50 juta misalnya. Ya, itu manfaat secara pribadi yang pernah saya alami mungkin ya pengalamannya gitu. Dan di bidang lainnya juga ada lagi gitu. Oke Mas, thank you. Kita lanjut lihat di kolom chat ada Mas Prasetya lagi. Pak, misal kita menggunakan layanan cloud dari multiple provider, adakah cara agar kita bisa memanage layanan-layanan tersebut di dalam single dashboard untuk memudahkan tim IT? Oke, mungkin langsung dijawab. Ini pertanyaannya udah lebih advance ya. Memang di praktisi di bidang IT ya. Oke. Nah, untuk memanage multi cloud provider seperti ini, sebenarnya saya pernah dengar, tapi saya belum pernah cobain juga sih. Gitu. Saya pernah dengar itu memang ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa kayak semacam omni channel-nya, ya. Jadi kayak kita dari satu channel itu kalau mau kita deploy-nya ke atau kita mau manage si AWS gimana, kita mau manage si GCP gimana, kita mau manage si Azure gimana, dari satu lokasi itu ada, ya. Jadi ada untuk perusahaannya, tapi saya lupa itu perusahaannya apa. Jadi di luar dari si cloud provider-nya itu sendiri. Ya, sekarang kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang cloud, ya, yang bantu untuk manage kalau misalnya kita menggunakan multi cloud. Oke, Mas Tony. Tadi juga ada yang curhat nih, kuliah di IT tapi kerjanya non-IT. Nah, mungkin Mas Tony juga bisa bagi pengalaman sebetulnya untuk bekerja di bidang cloud ini kesempatannya seperti apa sih, Mas? Oke, kalau untuk bekerja di bidang cloud sendiri, ya, kalau kita ngomongin kesempatan saat ini, banyak perusahaan-perusahaan baru, startup baru, ya, yang bermunculan. Nah, ketika mereka mulai beroperasi atau mereka mulai beraktivitas, ya, mereka mulai memanfaatkan cloud secara langsung. Kenapa? Karena tadi mereka nggak perlu investasi besar-besaran di awal, ya. Mereka bisa bayar per penggunaan, ya, nggak perlu investasi besar di awal. Artinya makin banyak startup, mereka bakal makin butuh lebih banyak orang yang mengerti tentang cloud computing secara teknis, ya. Lalu untuk perusahaan-perusahaan lama itu mereka juga mulai memigrasikan datanya mereka yang ada di server on-premise ke cloud, ya. Perusahaan-perusahaan besar, corporate besar itu sekarang mereka mulai migrasi, ya, karena satu, orang yang mengelola infrastruktur biasanya karyawannya sudah yang sudah lama itu, ya, pengetahuannya tentang cloud mereka juga sama-sama baru tahu, ya. Jadi persaingannya masih ibaratnya apa ya, masih cukup luas kesempatannya gitu, ya. Dan mereka juga mulai hire generasi baru yang lebih mengerti tentang cloud ini sendiri gitu. Karena banyak yang generasi lama juga terkait cloud, ya, mereka untuk bisa adaptasi juga mulai sulit juga gitu. Jadi untuk kesempatan itu sekarang justru lagi banyak banget yang dicari orang yang bisa cloud. Oke Mas, tapi untuk mulai belajarnya nih di mana nih? Harus kemana? Harus ngapain nih? Oke, kalau untuk mulai belajarnya sendiri sebenarnya kita balik tadi. Cloud ini kan sebenarnya resource, ya. Jadi tergantung kerjaan kita, role-nya sebagai apa, berarti resource yang kita butuhkan apa. Kalau kita ngomongin cloud secara keseluruhan itu terlalu luas. Sama kayak kita ngomongin IT. IT itu terlalu luas, cuma kamu IT-nya di yang sebelah mana? Apakah kamu seorang developer, apakah kamu seorang sistem administrator, dan sebagainya. Nah, tergantung nanti job kamu apa, kamu butuh resource-nya apa, maka kamu belajarnya ke arah sana. Nah, dan di sini biasanya juga si cloud provider itu udah menyediakan. Kalau kalian path-nya mau jadi seorang developer, berarti yang akan dipelajari mulainya dari sini, nanti ke sini, dan ke sini. Ya, mungkin di sini teman-teman juga boleh tanya-tanya ke admin, oh di G2 kira-kira ada nggak sih kelas yang berhubungan dengan cloud computing ini, ya, bisa diarahkan langsung, oh saya mau jadi developer yang kenal dengan cloud,
saya mau jadi sistem administrator yang mengelola cloud. Itu ada nggak kelasnya yang membahas tentang ini? Silakan nanti ya, bisa ditanyakan ke admin. Oke, nah kalau tertarik untuk bisa lebih detail lagi, tadi sudah ada kelas-kelasnya kayaknya, jadi bisa nanti cari infonya ke admin. Siapa tahu teman-teman mau ikutan kelas-kelas tersebut ya. Di samping juga bisa memanfaatkan forum G-Talks ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita cek dulu di kolom komentar, sudah ada Mas Rayaldi Muhammad. Bertanya, memilih provider cloud yang baik, apa yang harus dipertimbangkan dan bagaimana step migrasi yang baik dari on-premise server ke cloud? Silakan Mas Tony. Oke, untuk hal yang dipertimbangkan, ya sebenarnya ketika kita memilih cloud provider, pertama yang kita tentukan itu secara regulasi ada aturan tertentu nggak yang membatasi. Contohnya kayak misalnya gini. Perusahaan yang bergerak di bidang finansial itu ada aturan yang mengatur bahwa data yang disimpan itu harus ada di Indonesia misalnya. Nah, artinya kita nggak bisa pilih provider yang nggak punya server di Indonesia. Kita pilih provider yang punya servernya ada di Indonesia. Pertama di situ terkait regulasi. Kedua, secara human resource-nya, timnya punya pemahaman di provider yang mana, ya. Jangan akhirnya diputuskan mau menggunakan yang Google katakanlah, tapi nggak punya human resource yang punya pengetahuan tentang itu, ya. Itu di sisi yang kedua. Jadi familiarity dengan provider yang mau digunakan. Karena beda provider itu penggunaannya beda juga, yang harus dipelajari juga beda, ya. Gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman di sini kalau misalnya ada yang udah pernah menggunakan AWS dan Google Cloud dan Azure ya, pasti tahu ya. Oh, ini perbedaannya lumayan signifikan loh untuk bisa mengoperasikan service-service yang ada di cloud provider tersebut ya. Makanya masing-masing provider itu juga menyediakan sertifikasinya sendiri. Ya, maka kalau di awal tadi teman-teman dengar saya tersertifikasi dari AWS ya, maka untuk di Google, belum tentu saya mengerti apa yang ada di Google, karena sertifikasinya, ujiannya juga beda lagi. Yang harus dipelajari, path-nya juga beda. Gitu. Ya. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan. Kayaknya ada belum kejawab juga satu lagi. Kalau untuk step migrasinya ya. Nah, untuk step migrasinya sendiri, ya, sebenarnya prosesnya ada agak lumayan, ya, ada lumayan beberapa poin yang harus dipertimbangkan. Cuma biasanya si provider itu sendiri dia udah ngasih best practice-nya, ya. Yang mau dimigrasikan itu aplikasinya seperti apa? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Kayak misalnya di AWS sendiri, ya, migrasi itu strateginya ada 6 cara. Ya, ada 6 cara. Ada mulai dari kita pindahkan aplikasinya secara langsung, ada yang terus dibuat koneksi hybrid dulu, ya. Tergantung secara si aplikasinya dia penggunaannya seperti apa, ya. Apakah dia akan sangat berimpact kalau misalnya dia harus down dan sebagainya, ya. Nah, itu ada panduannya sendiri nanti untuk masing-masing provider. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Tony. Berapa lama untuk mempelajari cloud computing sampai bisa memegang sebuah project, Mas? Ini penting juga nih. Oke, berapa lama mempelajari cloud computing sampai bisa memegang sebuah project? Oke, kalau misalnya saya merujuk kepada kelas-kelas sertifikasinya yang pernah saya alami gitu ya, itu sampai kita bisa dinyatakan saya layak untuk untuk memiliki sertifikatnya, artinya sudah teruji ya, itu dia kasih suggestion ya untuk bisa jadi mengikuti
misalnya solution architect atau developer associate, ya, itu seenggaknya sudah mencoba-coba aplikasi AWS itu, service-nya selama paling nggak 1 tahun, lalu mengikuti ujiannya. Nah, tapi nggak harus. Artinya kalau misalnya ternyata kita belajar dengan lebih fokus, ya, misalnya hanya 2 minggu kita cobain belajar semua service-nya sesuai dengan yang ada di learning pad misalnya, ya, terus kita coba semuanya bisa, ya, kita ikuti ujian sertifikasinya lulus, ya, itu juga nggak ada masalah, ya. Saya sendiri untuk mengikuti sertifikasi dulu karena sudah ada basic IT, saya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan ujian. Persiapan ujiannya aja, ya. Artinya kalau basic IT-nya sebelumnya udah ada, udah kerja di dunia IT, ya, udah biasa mungkin berinteraksi dengan codingan atau dengan infrastruktur, ya, persiapannya sekitar segitu sih. Kalau hanya untuk persiapan ujiannya aja. Oke Mas, untuk sertifikasinya sendiri khusus di Indonesia ini ada di tiap kota atau gimana nih? Oke, untuk sertifikasinya sendiri sebenarnya ujiannya kita online. Bisa online, ya. Ada juga yang kita datang ke test centernya, ya. Test centernya di Jakarta ada, ya. Atau misalnya di sini teman-teman tertarik untuk ikut kelasnya lalu ikut sertifikasinya, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama adminnya gitu, ya. Oke, thank you. Jadi yang penasaran, jangan lupa habis ini juga masih bisa ya lanjut tanya-tanya ke admin dari G2. Kalau misalkan terlewat juga nggak apa-apa, tinggal di follow sosial media kita, teman-teman bisa masukin DM di sana. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada lagi nih Mas, mungkin tapi tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa kembali diulas ya Mas Tony, soal role apa aja yang ada di bidang cloud computing, Mas. Oke, kalau untuk role-nya sendiri, ya, selain mungkin dari yang udah di-mention tadi, ya, ada SysOps, ada DevOps, ya, yang berkaitan dengan infrastruktur dasarnya. Lalu ada developer yang khusus di cloud, itu juga ada. Ya, jadi dia memanfaatkan teknologi-teknologi dan service-service yang sudah cloud native, istilahnya cloud native itu artinya kita menggunakan service yang memang bawaan yang ada di cloud-nya tersebut. Ya, contohnya kalau misalnya kita mau menggunakan functional programming, ya, functional programming mungkin kita mau pakai AWS, ada namanya AWS Lambda. Ya, si developer itu belajarnya nanti fokusnya ke sana. Kalau misalnya di Google sendiri, misalnya ada Google Function dan sebagainya, ya, atau misalnya sebagai backend developer, sebagai mobile developer, ya, yang mau langsung menggunakan layanan cloud, ya, misalnya dia menggunakan service-service secara khusus, ya, misalnya ada Google Firebase, lalu ada AWS itu Amplify dan sebagainya, ya. Jadi nanti ada developer cloud yang fokusnya hubungannya dengan service-service tersebut, ya. Lalu ada juga yang namanya solution architect, ya. Nah, arsitek ini kalau kita bayangkan di bidang rumah, ya, atau gedung, arsitek ini kan dia yang tugasnya merencanakan, ya. Dia merencanakan kalau mau bangun rumah ini tujuannya nanti penghuninya ada berapa orang, ya. Tanah lokasinya yang digunakan itu awalnya apa? Apakah bekas rawa, ya, ataukah tanah padat dan sebagainya? Dia tentukan nanti bahan yang akan digunakan apa, ya. Lalu desain yang sesuai seperti apa, ya. Nah, itu kan si arsitek bangunan. Nah, kalau misalnya si solution arsitek di cloud sendiri, ya, itu juga sama. Dia yang merencanakan, ya, aplikasi ini nanti akan digunakan oleh berapa banyak, ya, terus data yang akan ditampilkan, yang disimpan dan diolah seperti apa, ya, lalu device user yang akan digunakan nanti apa, ya. Nah, nanti dia rancang, oke, berarti nanti service yang akan digunakan adalah A, B, C, D, ya, bahasa yang digunakan ini, ya, misalnya messaging yang digunakan ini. Nah, itu tugasnya si solution architect, sambil mempertimbangkan cost-nya juga. Selain performance, cost-nya juga dipertimbangkan, ya. Jadi nggak hanya asal, oh ini pasti bisa, tapi dia juga menjamin bahwa, oh ini optimal, secara cost ini reasonable, ya.
Itu ada solution architect. Terus selanjutnya ada bagian data. Ya, data engineer di cloud itu juga ada. Ya, ada bagian machine learning-nya, ada bagian security spesialis, ya, hanya menangani security-nya tadi, tapi yang berhubungan dengan yang ada di cloud. Dan masih banyak sebenarnya. Nanti teman-teman boleh cari referensinya lagi ya. Kalau di AWS sendiri, kalau nggak salah ada sekitar untuk sertifikasinya itu ada sekitar 19 jenis, kalau saya nggak salah. Artinya kurang lebih profesinya bisa sebanyak itu pilihannya. Oke, Mas, tadi kan kurang lebih ada 19 jenis. Apakah mungkin satu orang bisa memiliki sertifikasi yang lebih dari satu begitu, atau gimana biasanya, Mas? Ya, itu sangat mungkin. Ya, saya sendiri saat ini pegang 3 sertifikat dari AWS. Sebagai developer, sebagai solution architect, dan sebagai trainer. Ya, nah kalau misalnya teman-teman mungkin sering pakai sosial media LinkedIn, ya di situ banyak tuh yang update-update juga udah punya 6 sertifikat, 9 sertifikat, bahkan nggak hanya dari AWS-nya aja, dia tersertifikasi oleh Google juga, oleh IBM juga, oleh Cisco juga, itu mungkin bisa, sangat bisa sekali. Jadi artinya makin banyak sertifikat, makin bagus dong, Mas? Pasti, karena sertifikat itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini sudah memenuhi standar dari providernya tersebut. Pengetahuannya dia, technical kemampuannya dia, ini udah kita uji, ya, makanya kita kasih sertifikat. Tujuannya kita ikut sertifikasikan untuk itu. Jadi bekal kita juga kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan-perusahaan tertentu. Ya, kalau kita megang sertifikat dengan yang nggak megang sertifikat, pasti kan perusahaan bakal lebih mempertimbangkan, oh ini udah dijamin, udah ada sertifikatnya, ya, udah diuji gitu. Oke, Mas Tony, kayaknya kita lanjut lagi nih, cek lagi kolom komentarnya. Ada Mas Aji Utomo bertanya, apakah cloud ini bisa dijual belikan nggak, Kak? Oke, cloud-nya ini apanya nih gitu? Kayak tadi kita cloud itu kan ngomonginnya adalah resource, ya, resource IT yang ada yang kita akses melalui internet. Ya, kalau misalnya kita ngomonginnya cloud-nya ini bisa dijual belikan, apakah resource tertentu, ya, misalnya gini, sekarang banyak juga perusahaan di Indonesia mulai menyediakan layanan virtual private server. Artinya dia punya server on-premise tapi mau disewakan ke user lain, ke user umum, ya. Jadi bisa nih dikasih aksesnya nanti, ya. Misalnya karena nanti per bulan bayarnya sekian, ya. Itu berarti kan dia jual layanan servernya dia ke orang tertentu dengan masa tertentu misalnya. Itu bisa, ya. Atau kalau misalnya di sini teman-teman bikin software, bikin aplikasi sendiri, ya. Kalian deploy sendiri, ya. Lalu kalian publish, nanti ada biaya berlangganan buat orang yang menggunakan aplikasi tersebut, itu juga bisa dibilang kita jualan layanan cloud kita sendiri, ya. Jadi ya itu memang salah satu tujuannya cloud sih, ya. Oke, mungkin Mas Aji Utomo ingin menambahkan secara detail ya, tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Tony, tapi kalau misalkan masih kurang ataupun ingin menambahkan maksud dari pertanyaannya, silakan lanjutkan di kolom chat untuk Mas Aji Utomo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Tony, ada juga pertanyaan, untuk belajar cloud ini apakah harus fokus di satu provider atau juga harus paham dari provider lain juga, Mas? Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya kita belajar apapun, lebih baik kita fokus di satu dulu. Sarannya seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung sekaligus juga nggak ada masalah gitu. Sama kayak misalnya teman-teman mulai belajar bahasa pemrograman, bahasa pemrograman kan pilihannya ada banyak ya, gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar, fokus dulu di satu. Kalau misalnya nanti udah punya pengetahuan di satu, biasanya kita akan relate ketika kita belajar provider yang lain. Ya, sama ketika kita belajar pemrograman misalnya ya, kita udah bisa pakai Java. Oh, di Java ada yang namanya variabel, ada yang namanya OOP, ada yang namanya
inheritance dan sebagainya. Ya, ketika kita pindah belajar bahasa lain, misalnya pindah ke Golang, nah itu kita akan menemukan hal-hal yang sama, walaupun mungkin nanti penggunaannya berbeda. Ya, kalau di Java menggunakan OOP seperti ini, kalau di Golang penggunaan OOP seperti ini. Sama untuk cloud juga, kalau misalnya kita mau fokus bisa dulu di satu, ya misalnya udah bisa di AWS, udah ngerti virtual server di AWS itu seperti apa, ya ngatur supaya bisa dibuka firewall-nya gimana. Ya, lalu ada istilah misalnya ada yang namanya online storage, ya. Oh, kita tahu di AWS ada online storage namanya S3. Nah, kita udah tahu dengan istilah-istilah tersebut, ketika memutuskan untuk belajar di provider yang lain, ya, kita akan relate. Oh, maksudnya di provider ini A itu, kemarin di ini adalah yang ini. Kita punya pembanding yang bikin belajarnya bisa lebih cepat, ya, dibandingkan kita langsung sama-sama pelajarin semuanya sekaligus. Oke, baiknya fokus salah satu dulu, nanti bisa deh berbagai provider kalau misalkan mau sekaligus ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting tadi yang utama dicoba fokus satu dulu. Oke, Mas Tony, kalau di Indonesia sendiri untuk perusahaan sektor mana sih yang biasanya paling banyak begitu memanfaatkan cloud ini, Mas? Oke, nah untuk di Indonesia, tadi mungkin sempat saya mention ya, untuk startup sekarang mereka pasti mulainya dengan cloud ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai masuk ke startup manapun, biasanya yang digunakan adalah public cloud provider. Ya, nah tapi sekarang di Indonesia sendiri mulai banking itu udah mulai banyak juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya cita-cita misalnya mau kerja di bank tapi mau kerjanya sebagai IT juga ya, ini juga jadi salah satu kesempatan besar ya. Dan sebenarnya perusahaan-perusahaan besar, grup-grup besar seperti misalnya Astra ya, grup-grup misalnya yang di bawah Jarum dan sebagainya, itu juga mereka sudah mulai memindahkan sistemnya mereka menggunakan cloud gitu, apalagi dengan mulai si cloud provider ini pasang server di Indonesia gitu. Kayak misalnya Google kan udah mulai dari kalau nggak salah 2020 atau 2021 dia mulai ada servernya di Indonesia. AWS sendiri baru sekitar bulan November kemarin ya, itu udah mulai ada servernya di Jakarta ya. Nah, ini makin meningkatkan si perusahaan-perusahaan lama tersebut ya, mulai mempercayakan deployment produknya mereka di public cloud provider ya, dengan memanfaatkan layanan server yang udah deket nih, sekarang udah ada di Jakarta gitu. Oke, nah kalau gitu Mas, untuk beberapa tahun ke depan gambarannya akan seperti apa dengan tadi banyak perusahaan yang kemudian beralih begitu sistemnya ke cloud? Nah, dengan banyaknya perusahaan yang mulai menggunakan cloud, banyak yang mulai beralih menggunakan cloud, otomatis ya, kalau misalnya perkembangan mereka lebih cepat dibandingkan dengan resource-nya, human resource-nya, nanti bakal jadi defisit nih, defisit tenaga kerja di bidang itu. Ya, misalnya tiba-tiba grup perusahaan besar A ya mau memutuskan memindahkan semua layanannya ke cloud ya, otomatis dia bakal butuh langsung banyak tuh tenaga kerja yang mengerti tentang cloud. Sama seperti ya ketika tiba-tiba mulai banyak perusahaan ini ya memutuskan untuk go digital, tiba-tiba kebutuhan akan developer itu meningkat tinggi ya, artinya si perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya kesulitan untuk mencari tenaga developer ya. Makanya untuk cloud pun ya, perkiraan itu kejadiannya akan sama juga nih dengan developer ya. Tiba-tiba kebutuhan akan cloud human resource-nya ini meningkat, tapi yang bisa di situ pertumbuhannya nggak sebanyak itu. Nah, ini bisa tiba-tiba butuhnya meledak dan rate-nya juga jadinya nantinya tinggi, seperti rate-nya developer ketika itu ya, bisa ya sangat besar lah dibandingkan dengan mungkin role-role lain gitu. Oke.
banyak sekali ya informasi yang kita dapat pada malam hari ini. Saya ngundang lagi nih untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, ataupun ingin bertanya langsung mungkin dengan pertanyaannya, silahkan aktifkan fitur raise hand dari Zoom teman-teman masing-masing. Oke, saya juga mau ingatkan nanti kita masih ada seri kedua masih soal cloud computing ini dengan tema cloud computing di industri banyak dicari. Untuk tanggal pelaksanaannya, teman-teman pantengin aja dari sosial medianya kita di G2 Academy. Nanti kita akan publish ya informasi berikutnya untuk tanggal pelaksanaan dari seri kedua rangkaian cloud yang akan kita bahas nanti di seri kedua nanti. Nah, kita masih lanjut di sesi kedua pada malam hari ini. Mungkin Mas Tony, tambahan informasi apa yang bisa diberikan ke teman-teman Sobat G2 semua pada malam hari ini? Oke, nah jadi dari yang kita bahas di sesi kedua tadi ya, dari role tadi kita melihat bahwa ternyata peluangnya penggunaan cloud ini banyak, artinya kebutuhan untuk orang yang bisa cloud ini juga banyak ya. Dan saat ini mungkin belum banyak orang-orang yang speciality-nya di bidang itu ya. Nah, ini akan nanti banyak dibutuhkan tenaga-tenaga di bidang ini. Ya, jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang masih kuliah, masih belajar atau memutuskan untuk switch karir, ya ini bakal jadi salah satu peluang yang bagus, ya dibandingkan mungkin nanti teman-teman nunggu udah banyak yang jadi cloud engineer baru memikirkan atau memutuskan untuk pindah haluan. Gitu. Jadi saya harap sih dengan adanya G2 Talk ini, apalagi kita membahas tentang cloud computing, ya makin banyak teman-teman yang tertarik ke bidang ini juga, gitu. Karena saya dengar dari apalagi dari G2 sendiri kita butuh banyak resource ya yang punya kemampuan di bidang IT, baik itu developer, data engineer, lalu di bidang cloud juga ya. Harapannya dengan banyak yang punya ketertarikan di situ, jadi makin banyak juga resource yang bisa kita manfaatkan ya. Seiring dengan visinya G2 juga untuk menciptakan zero technology gap ini ya. Jadi teman-teman terkait teknologi itu lebih melek lagi ya, makin menipis gapnya. Oke, melihat tadi banyak sekali peluang dan kesempatan di masa yang akan datang. Yuk kita pelajari lagi, tidak hanya melalui G2 Talks ini, tapi teman-teman juga yang ingin memperdalam lagi soal cloud computing ini, silahkan teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas dari G2 Academy. Di mana bisa cari informasinya, silahkan klik link-link yang sudah di-share oleh Minke di kolom komentar. Thank you sekali lagi Mas Tony sudah berbagi pada malam hari ini. Kayaknya lah untuk selanjutnya saya umumkan dulu ya untuk para peserta G2 Talk yang memenangkan saldo e-wallet pada malam hari ini. Yang pertama ada Prasetya Nugraha, lalu Rayaldi Muhammad, ada Mas Iwan Taufani dan Hanis Sidik. Silakan kepada teman-teman nanti akan mendapatkan DM ataupun chat dari admin kita. Jadi selamat untuk para pemenang kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai belibet saya ya kalau membagiin hadiah. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Tony Kusnandar sudah berbagi. Salam sehat Mas. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli mie. Buat kamu peserta baru, jangan lupa follow G2 Academy. Nah, follow-nya di mana aja, ada di Instagram, kemudian di LinkedIn juga bisa, ataupun teman-teman bisa ikut YouTube juga ada ya. Jadi sobat G2 bisa tahu dan ikut lagi di seri kedua nanti. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, kita foto ulang lagi yuk. Kita pengen tahu siapa aja yang setia dari awal sampai akhir. Silahkan buka kameranya. Oke.
Oke, terima kasih teman-teman. Selesai sudah workshop G2 Talk kita malam hari ini. Nantikan seri-seri berikutnya. Saya Maya Karim mewakili tim G2 Academy pamit. Terima kasih untuk partisipasi dan antusias teman-teman serta pembicara kita pada malam hari ini. Boleh tepuk tangan ya. Oke, ada pantun. Si Mamat jalan-jalan ke Raja Ampat. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.